Atunci Iesuse bilkom. Raceha baraba? O Yeshua, kri Meshiacha. Hula Meshiacha, Urame, Uchalel. Shezi baraba. נעלה היא מקום עצמם. They're dead. Baik, saudara terkasih, bahwa yang membuat Tuhan Yesus Kristus tetap tergantung di atas kayu salib itu bukan karena paku yang menancap di tangannya dan juga di kakinya, tetapi karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Nah, saudara terkasih, tema tahun ini adalah Celebrate Yesus Kristus, bahwa memang semuanya adalah tentang Yesus Kristus. Diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, tetapi saya akan bacakan sampai ayat 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anak Manusia di sini yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang turun dari surga. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak terbatas, menjadi manusia yang terbatas. Tuhan yang kudus menjadi manusia menggantikan saudara dan saya, mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hanya ada di dalam Dia, hanya melalui Dia kita selamat dan kekal. Selanjutnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Upah dosa adalah maut. Tapi di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara dan saya tidak binasa, bukan karena usaha kita, tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus dan iman kita di dalam Dia. Di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib adalah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Paling biadab, paling brutal di muka bumi ini. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Ia, Yesus, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bagaimana Yesus dicambuk. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Firman Tuhan mengatakan oleh karena bilur-bilurnya sakit penyakit kita sudah sembuh. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus memikul kayu salib, itu sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. KGC Kuta, kita sering memberontak. Kita memberontak kepada orang tua kita. Kita memberontak kepada otoritas di atas kita. Yang masih sekolah memberontak kepada pengajar-pengajarnya. Jadi sesungguhnya Yesus Kristus itu tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus Kristus mengambil alih. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hukuman yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kaki saya yang terkasih bahwa salib ini adalah tempat bertemunya antara cawan murka Allah dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita mesti ngerti bahwa God is love, Tuhan adalah kasih. Tapi Tuhan juga adalah api yang menghanguskan. Tuhan Maha Hadir, yes, itu ya dan amin. Tetapi bukan berarti Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Firman-Nya tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Yang setuju lambaikan tangannya. Iya. Jadi hanya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saat itulah Tuhan bekerja dalam kita. Jadi kalau kita yang di sekolah nyontek gak ketahuan, itu bukan karena Tuhan bekerja. Kalau ada yang sudah misalnya mohon maaf bekerja, terus curi-curi waktu, bahkan ada curi-curi uang dikit, gak ketahuan, itu bukan karena Tuhan bekerja. Ya, hanya karena saudara belum ketahuan. Nah, Yesus Kristus itu mengalami kesengsaraan dan siksaan yang luar biasa. Ketika perkataan terakhir yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib adalah tetelestai, sudah selesai. Perkataan itu berasal dari bahasa Yunani, saudara terkasih. Jadi artinya begini. Sudah selesai, sudah sempurna. Semua sudah selesai sesuai dengan yang direncanakan. Direncanakan oleh siapa? Tentu saja direncanakan oleh Bapa di surga. Sudah sesuai dengan yang diinginkan
dan semuanya sudah diterima. Kita belajar bahwa Yesus Kristus hidup di bumi ini itu bukan tentang dia, tetapi tentang bagaimana rencana Bapa di surga itu tergenapi dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan kan berkata, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kalau kita mau mempunyai hidup yang maksimal, maka kehendak Tuhanlah yang harus kita pilih. Kita nggak boleh kompromi. Tema bulan ini kan adalah mustard seed, ya, biji sesawi. Biji sesawi itu bisa tumbuh, kemudian menjadi berkat buat orang lain. Kuncinya adalah mati. Ya, kuncinya adalah mati. Masuk ke dalam tanah. Jadi kunci untuk kita bisa kita maksimal dalam kehidupan kita. Itu adalah mati. Mati kedagingan kita. Lebih memilih melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Bukan tentang daging kita. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma. Enggak ada usaha sedikit pun dari kita. Itu pemberian. Oleh karena iman kita kepada Kristus. Lalu kan KGC mungkin ada yang bertanya, lalu mengapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik itu bukan supaya kita diselamatkan. Sebab memang kita sudah diselamatkan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita sudah selamat. Kita itu berbuat baik, melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita hidup di dalam Dia. Jadi bukan supaya kita diselamatkan. Kita care dengan orang di sebelah kita. Itu bukan diselamatkan, supaya diselamatkan. Tetapi menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Dia. Sebab ciri-cirinya pengikut Kristus itu ya seperti Dia. Anak-anak kecil, itu dulu saya ingat sekali. Waktu zaman Superman, itu kan kemudian ada yang loncat dari genting. Siapa yang pernah sama seperti itu dulu kecilnya? Ini Sharon ketawa-ketawa, Sharon pernah seperti itu ya. Jangan kepingin jadi Superman, sebab Superman is dead. Jadi seperti Kristus. Iya. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada saudara dan saya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Pertama, Yesus menghapus dosa manusia. Roma 3 ayat 23 dan 24.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Hawa datang kepada Adam dan bilang, yang membujuk itu kan ular. Ya kan? Kemudian Hawa makan dan Hawa datang kepada Adam dan Adam juga makan. Nah kemudian ketika Tuhan ketemu mereka, Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan Hawa. Lalu Hawa menyalahkan siapa? Ular. Ya. Ular menyalahkan siapa? Bingung. Ini sering terjadi lingkaran seperti ini. Kenapa nilainya jelek? Habis. Misalnya, bukunya sudah habis. Ada yang bilang begitu kan. Bukunya sudah habis itu nyalahkan mama papa loh. Sama aja nih. Karena mama papa nggak beliin buku. Betul ya? Di sini pasti nggak ada. Paling di sini ada. Habis dosanya killer. Nah. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukan merubah. Bukan kita berubah. Tetapi menyalahkan orang lain. Cari kambing hitam. Kalau nggak ada ya kambing putih dihitemin. Sama seperti Adam dan Hawa. Nah dikatakan di sini adalah upah dosa adalah maut. Dosa besar, dosa kecil sama aja. Upahnya maut. Jangan bilang begini, Pak. Aku kan misalnya ada orang ketangkap korupsi. Saya kan korupsinya kecil cuma 1 juta. Masa dihukum? Itu yang miliatan juga dihukum. Terus ada yang miliatan lagi enggak dihukum. Bukan enggak dihukum, belum ketangkap. Karena apa? Apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Itu pasti. Dosa itu membuat hubungan antar Tuhan dan manusia terputus. Dosa adalah pemisah, jadi ibarat tembok. Ya. Tembok yang tebal dan tinggi memisahkan Tuhan dengan kita sehingga doa-doa kita tidak terdengar oleh Tuhan. Ada lagu gini. Kalau yang tahu pasti seumur dengan saya. Di antara kita ya, ada tembok yang tinggi. Pasti nggak tahu kan? Iya, orang saya nyanyinya juga nggak pas. Saya juga lupa. Di antara hatimu, hatiku, kan gitu. Terbentuk dinding yang tinggi, ya kan gitu ya. Nah, dosa kita adalah tembok dinding sehingga apa doa kita. Kenapa istriku ketawa, istriku cantik? Apakah dulu ada tembok di antara kita? Jadi begitu. Ya ada tembok. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya itu sebenarnya. Really. Ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Nah Tuhan mau hubungan kita kembali terkoneksi. Tembok yang tinggi itu runtuh. Dan Tuhan Yesus melakukan itu. Caranya dengan mati di atas kayu salib. Jadi kematian Tuhan di atas kayu salib itu menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Sehingga kita bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Kita bisa akrab dengan Tuhan, kita bisa memanggil Bapa dengan Tuhan. Jarak kita itu dekat sekali. Dan Tuhan itu oke banget. Kita mau dalam hati Tuhan mendengar kita.
Kita bahkan mau ya istilah lantang, Tuhan juga mendengar kita. Karena Tuhan memang maha mendengar. Kalau enggak mendengar, bukan karena dia enggak mendengar, tapi karena ada tembok yang membatas, pemisah yaitu dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Area hidup kita itu memang betul-betul harus kudus. Whole, utuh. Tidak hanya sebagian-sebagian. Tangan kita kudus, bibir kita kudus, telinga kita kudus, mata kita kudus. Jari kita kudus. Apa yang kita lakukan ketika kita nulis di medsos? Apakah membuat orang-orang yang membaca itu kemudian termotivasi untuk hidup dalam kebenaran? Atau justru membuat orang-orang yang membaca ikut patah hati? Kok ada yang woi? Apakah ada yang baru membaca dan patah hati? Kalau sampai ditolak sama cinta sama yang engkau kasihi, jangan gentar. Sebab bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Artinya gini loh, kuat nahan. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Tapi it's no problem. Sebab apa? Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Iya. Jadi kalau cinta ditolak, ingat jangan dukun bertindak. Kalau cinta ditolak, doa yang lebih kuat. Iya. Amin, amin. Patah hati kan kok? Jadi sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal yang kedua yang ditanggung Yesus di atas kayu salib adalah menanggung sakit penyakit. Itu seperti yang sudah saya bacakan tadi. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. KGC yang terkasih. Mungkin secara fisik kita sehat. Ya, secara fisik kita sehat. Nah sakit ini banyak hal. Hubungan yang tidak harmonis. Itu juga sakit dalam hal hubungan. Nah Yesus itu juga akan menyembuhkan hubungan kita. Caranya bagaimana? Ya hidup seperti dia. Datang minta maaf. Atau kita datang menyapa lebih dulu, kita memberi maaf. Sebab hidup di dalam Kristus itu bukan tentang pertandingan. Tetapi tentang perlombaan. Ada yang tahu bedanya pertandingan dan perlombaan? Enggak ada yang ngacung, takut disuruh khotbah? Pertandingan dan perlombaan itu dua hal yang beda. Misalnya ini, Kak Hendra senang bulu tangkis, saya senang bulu tangkis. Kemudian suatu saat bertemu, ini namanya pertandingan. Yang akan saya lakukan adalah apa? Saya akan mencari kelemahannya Kak Hendra. Itu pasti. Jadi saya pastikan kalau KGC ketemu dengan saya di pertandingan, saya pasti enggak lemah lembut. Sebab ketika saya pertandingan, prinsip saya menyerang adalah pertahanan yang baik. Ya, jadi kalau ngasih satu, pasti gua kasih dua. Ya. Nah, pasti saya akan mencari kelemahannya. Supaya apa? Supaya Kak Hendra kalah dengan saya. Betul? Sebab memang pertandingan seperti itu. Yang kita cari adalah kelemahannya. Wah ini Cici ketawa nih.
Mau bertanding? Iya. Jadi yang saya cari pasti kelemahannya. Di mana kelemahannya pasti saya serang. Supaya kalah. Itu adalah pertandingan. Nah, hidup ini bukan tentang pertandingan. Hidup ini tentang perlombaan. Perlombaan itu tracknya kita. Nah, di sini ada Gloria ini sebenarnya ikut lomba maraton ya Gloria. Iya. Nah, kalau sepak bola itu kan pertandingan. Makanya kan ada jegal-jegalan, betul? Nah, waktu saya kecil, saya itu nakal banget. Percaya enggak? Jadi saya ini kan memang kecil. Jadi kalau lari kan kalah. Jadi kita buat peraturan. Lucu sekali pertandingan kita buat peraturan. Pokoknya pertandingan sepak bola kali ini tidak boleh pakai sepatu. Dan regu kami apa? Kami potong lancip-lancip di jempol kakinya. Tujuannya kalau nendang biar tancap sini sakit. Dan kita kadang-kadang ya, kalau kita ngejar bola kalah, yang kita kejar bukan bola, tetapi kakinya lawan. Tapi saya sekarang sudah bertobat. Itu pertandingan. Kalau perlombaan kan nggak gitu, betul Ria ya? Masa Ria maraton kemudian kakinya nyelentang gini, supaya lawannya jatuh kan nggak mungkin. Jadi perlombaan itu fokus pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik melakukan. Nah, perlombaan di dalam Tuhan artinya berlomba berbuat baik dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu saat ada manten agak baru. Saking semangatnya. Uncontrol. Itu ada agak manten. Lagi. Saya enggak grogi karena kan dengan anak-anak saya sendiri. Jadi kan kalau menikah itu kan ada gini. Bulan pertama, bulan ketiga itu bulan madu. Setahun masih madunya tinggal sedikit. Kemudian tahun selanjutnya itu bulan-bulanan. Suatu saat itu si istrinya itu kan tak kasih rahasia ya. Berapa banyak yang belum nikah? Angkat tangannya. Oh, banyak. Oke. Yang sudah menikah pasti sisanya sudah menikah kan? Tak kasih tahu bahwa istri itu paling senang kalau dihadiahin. Disentuh hatinya. Makanya, Bapak sentuh hatiku. Yeah. Itu pasti kalau wanita nyanyi paling keras. Suatu saat kan gini, ulang tahun terus dia mancing-mancing. Ini bukan tentang saya loh, karena saya juga pernah dipancing sama istri saya. Ini hari apa ya? Hari Kamis kan gitu. Tanggal berapa? 24. Itu hari apa ya? Kamis. Ya. Padahal itu ulang tahunnya dia. Ini bukan tentang dia, tetapi tentang ilustrasi. Ya. Jadi kalau ada yang sama, hanya sebuah kebetulan. Ini tanggal berapa ya? Pakai tanggal kita aja yang ya. Tanggal 24 kan gitu. Hari apa? Kamis. Kan gak ngerti-ngerti. Kemudian si istri mulai jengkel. Ini ulang tahunku tahu. Kan gitu. Nah, terus kan dia bilang, kemudian si cowok bilang, tahu di Kedonganan itu jual apa yang terkenal? Di Kedonganan yang terkenal apa? Ikan. Betul, 100 Kak Indra. Apakah sering belanja di sana? Ikan. Nah, tahu enggak? Ikan itu adalah hasil nelayan memancing. Kalau ikan itu sudah terpancing, itu berarti ikan kalau sudah di Kedonganan, itu enggak perlu lagi dipancing-pancing. Ya, ini ada senyum-senyum, apakah sudah tahu? Kemudian bilang gitu. Nah, engkau itu ibarat ikan. Dulu memang aku sering mancing-mancing. Aku kasih umpan. Makanya kamu kena. Sekarang kan sudah ketangkep. Jadi nggak perlu lagi dikasih pancing-pancing. Sudah lewat, itu masa lalu. Oke. Kemudian malam tiba. Suaminya datang, sayang, ngetop dia, diemin aja. Sayang, aku mau masuk. Nah, gitu. Nona kok senyum? Pernah gitu ya?
Aku mau masuk. Terus, oh kamu tidur aja di luar. Loh kenapa? Loh saya ini kan ikan, kamu kan nelayan. Sepengetahuan saya nggak ada nelayan yang tidur bareng ikan. Jadi buat suami istri ini hidup adalah pertandingan bukan perlombaan. Iya karena tadi kan suaminya kan merasa menang. Wah, kemudian istrinya kan awas nanti malam. Aku tahu kelemahanmu. Nah, kemudian dia dibalas. Hidup itu bukan tentang balas membalas. Balas membalas itu boleh baik. Hanya satu, tetapi balas membalas kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi Tuhan mati di atas kayu salib itu menanggung sakit penyakit. Salah satunya adalah sakit penyakit hubungan. Hidup di dalam Kristus itu berarti hidup dalam perlombaan. Bagaimana berlomba baik. Saling berlomba menyapa lebih dulu. Menolong lebih dulu. Mari anak-anak muda di sini terutama yang laki-laki. Berapa banyak laki-laki? Angkat tangannya. Laki-laki yang enggak angkat tangan. Nah, apa belum yakin kalau Anda laki-laki? Kalau mamamu itu bilang, ini istri saya sering sih, yang akuannya habis. Itu artinya gini loh, yang angkat galonnya. Jadi kalau mama kita bilang kepada kita, misalnya Remon aja yang gede nih. Mamanya bilang, Re, akuannya habis, itu artinya Re tolong angkatin galon. Ya, jangan gini malah. Re, akuannya habis. So what, Ma? Nah, Mama kan kuat. Masa sampaikan bahwa wanita yang kuat itu bukan wanita yang kuat mengangkat galon. Bukan. Jadi kita harus berlomba berbuat baik. Kita harus mengerti. Dan untuk mengerti ini saya banyak belajar dari istri saya. Memang saya kurang peka. Karena kan wanita itu pasti tak rasa-rasa. Laki-laki itu tak pikir-pikir. Yang kok enggak, yang tak pikir dia kuat, biarin aja. Jadi mari kita berlomba berbuat baik. Sebab Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan mati di atas kayu salib. Yesus itu enggak pernah bicara dengan Bapa. Bapa, gimana kalau enggak ada yang bertobat? Itu bukan bagiannya Yesus. Bagiannya Yesus adalah menuruti. Ketika kita bertemu dengan orang, kita berbuat baik, kita nggak perlu berpikir bagaimana kalau kita nggak dapat terima kasih. Sebab kita itu berbuat baik bukan tentang kita mau menerima ucapan terima kasih. Kita berbuat baik bukan tentang supaya orang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena Tuhan kita baik, sudah lebih dulu baik kepada kita. Dan memang itu bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi seperti Dia. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kita baik. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Hal yang ketiga. Yesus mati di atas kayu salib. Karena Yesus mau memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa kuasa itu? Untuk mengalahkan dunia. Katakan, bersama Yesus, aku pasti bisa mengalahkan dunia. Ya, oleh karena itu jangan pernah kompromi dengan dunia. Sebab kompromi dengan dunia itu mengecewakan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang percaya dalam nama Yesus diberikan kuasa. Bukti bahwa orang itu percaya kepada Yesus memiliki kehidupan yang seperti Kristus. Kemudian di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5.
Dikatakan demikian. Satu Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ya. Sebab semua orang yang lahir dari Allah. Berapa banyak yang lahir dari Allah di tempat ini? Ya, kita harus yakin kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir dari Allah. Dikatakan di sini sebab semua yang lahir dari Allah, apa akibatnya? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita ini bisa menang bahkan lebih dari pemenang bukan oleh karena usaha kita, tapi oleh Dia yang mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang lain itu bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita dan Yesus Kristus ada di dalam kita. Dan yang keempat, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia mematahkan kemiskinan. Ya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mematahkan kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, ini kata kamu, kita ganti saya yuk, kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Yang oleh karena saya menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang kaya menjadi manusia. Hidupnya itu sangat terbatas sekali. Nah, kalau sekarang itu luar biasa. Ke gereja naik mobil, naik sepeda motor. Ngomong-ngomong nih, suatu saat ada seseorang yang ditelepon. Biasa kan telemarketing. Selamat siang Bapak. Oh ya, oke. Apakah Bapak namanya Pak Anton? Betul. Bapak kalau ke kantor itu pakai apa? Pakai supir Pak. Oh ya, bagus. Nah, kan itu. Dia kan telemarketing. Biasa kan mau nawarin kredit card. Kadang-kadang juga nawari pinjaman. Hati-hati dengan pinjol. Kemudian dia berkata, Bapak setiap hari mobilnya sama atau ganti-ganti? Oh, saya ganti-ganti. Oke, terus gini. Harga mobilnya berapa Pak? Bervariasi. Dari 100 juta sampai kadang-kadang 1 M lebih. Wow, kan mantep. Kemudian, Bapak maaf kira-kira Bapak itu kendaraannya apa? Macam-macam. Saya kan sering naik Grab. Kadang-kadang Avanza, kalau nggak ada juga kadang-kadang saya naik bus. Bus gitu kan, harganya miliaran. Tahu yang terjadi? Langsung diteleponnya ditutup plak. Nah saudara, enggak masalah tentang berapa uang yang kita miliki. Jadi kemiskinan di sini itu bukan tentang hanya bicara tentang uang. Jadi mungkin saat ini kita baru bisa naik Grab. Jangan patah semangat. Saya ini loh, pernah dulu jalan kaki ke kantor. Saya enggak malu. Habis jalan kaki kemudian saya naik sepeda ontel. Saya enggak malu. Karena saya sedang mendisiplin diri saya karena waktu itu saya sedang melakukan kekeliruan. Saya pastikan saya enggak utang pinjol ya. Hanya karena saya melakukan kekeliruan. Dan saya pastikan saya juga enggak bohong. Ya, maksudnya tidak bisnis yang bohong-bohongin orang. Enggak.
Hanya saya karena masih terlalu hijau dan saya dibohongin. Ya, tapi nggak apa-apa, itu pelajaran yang baik sekali. Ya. Kan ada kan gini, experience is a good teacher. Dan saya sudah mengalami. Tetapi KGC yang terkasih nggak perlu experience. Ya, pengalaman orang lain adalah pelajaran yang lebih baik. Orang pintar berkata bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Tetapi orang bijaksana berkata pengalaman orang lain adalah guru yang baik. Nggak perlu memegang api untuk kita tahu bahwa api itu panas. Ketika sebelah kita memegang api, aduh panas. Ya. Raymond pernah melakukannya, makanya ketawa dia. Ya. Jadi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus Kristus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi 4 hal yang Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Pertama adalah menghapus dosa manusia. Yang kedua adalah menanggung sakit penyakit. Yang ketiga memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan dunia. Dan yang keempat mematahkan kemiskinan. Setiap kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan mengasihinya. Menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai prioritas pertama dalam kehidupan kita. Tidak kompromi dengan dunia. Lebih memilih melakukan firman Tuhan daripada mengikuti cara-cara dunia. Dan hidup dalam kedagingan. Jadi mari saya mengajak melalui peringatan hari Jumat Agung ini untuk kita introspeksi diri kita. Hidup kita, sudahkah kita hidup mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan? Ayat penutup Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku.